Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat kreatif di sini. Kita lanjutkan untuk podcast berikutnya yaitu podcast ke-6 ya. Untuk podcast sebelumnya kita sudah bahas untuk masalah demografi. Untuk kali ini akan Bu Koni memberikan wacana atau sharing untuk masalah ekonomi kreatif, untuk masalah rantai nilai dan model penciptaan nilai tambah ya. Penting nggak penting, tapi ini perlu kita ketahui ya teman-teman, supaya sahabat kreatif nanti pada saat berkreasi ada sedikit wacana yang dipetik dari materi saat ini. Oke, nomor satu, rantai nilai atau value chain itu urutan proses produksi dari masuknya input tertentu untuk sebuah produk tertentu ke dalam produksi primer, in transformasi, pemasaran dan sampai pendistribusian kepada konsumen akhir. Jadi rangkaian ya, ini rangkaian kita pada saat kita memproduksi suatu produk sampai kita sampai kepada tangan seorang konsumen. Oke, rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengkoordinasi penyediaan bahan baku, produsen, pemproses, pedagang, dan distributor dari sebuah produk tertentu. Langkah-langkahnya apa aja? Langkah-langkah pemetaan rantai nilai ini itu antara lain ada beberapa langkah. Ya, dalam pemetaan rantai nilai yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut: tetapkan produk akhirnya, kemudian pasar atau tetapkan pasar, kemudian pengguna akhirnya, apa produk yang akan dihasilkan dan siapa penggunanya, yang dimaksud seperti itu. Kemudian buatlah tahapan dari rantai, dengan kata lain tetapkan fungsi yang telah dilaksanakan ya. Kemudian tetapkan fungsi yang dilaksanakan ini adalah setelah kita menentukan produk, kemudian kita akan menentukan produk ini akan dibuat seperti apa rangkaiannya, terutama packaging ya. Sebelum kita akan memasarkan, bahwa packaging itu ternyata mempunyai nilai plus sendiri pada saat orang melihat, karena apalagi sekarang dunia informasi yang bahkan lebih banyak secara online daripada secara offline ya. Orang sudah jarang pergi ke pasar secara offline, tapi sudah banyak kita nggak perlu jalan-jalan, kita nggak perlu menguras tenaga kita untuk jauh-jauh ke mall atau ke pasar, tapi kita sudah manfaatkan aplikasi e-commerce ya. Itu sangat membantu pada saat kita situasi saat seperti ini, seperti pandemi seperti ini, yang notabene kita harus menjaga jarak, kemudian kita harus membatasi untuk bertemu dengan orang lain. Nah, di saat inilah kita harus menyesuaikan ya. Nah, jangan orang mengatakan, biasanya kalau online itu banyak bohongnya atau banyak tidak sesuainya. Tapi nggak juga gitu. Kalau kita sudah terbiasa kita itu menghadapi e-commerce, kemudian kita terbiasa belanja secara online, kita akan tahu sendiri ya. Kemudian supaya kita nggak gampang salah tafsir, jadi kita bisa lihat nih komentar-komentar yang dari pembeli-pembeli sebelumnya atau konsumen sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat testimoni. Nah, testimoni ini penting ya buat teman-teman kreatif yang sudah menggelutin dunia online, pasar online. Itu penting sekali bahwa kita itu bisa menampilkan atau kita meminta pendapat dari konsumen kita, apakah produk kita sudah oke, kemudian sudah sesuai dengan pembeli. Nah, itu kita juga harus merasakan sama ya pada saat kita sebagai konsumen. Jadi sebagai produsen atau sebagai pemilik produk, kita juga harus merasakan supaya kita tidak mengecewakan konsumen. Jadi kita harus seperti apa langkahnya. Nah, tadi seperti yang Bu Koni katakan, perlu ya packaging itu, perlu ya yang namanya
Packaging itu harus kita tampilan, karena pertama kali memang online itu nomor satu kan tampilan. Jadi yang diutamakan ya kita harus membuat, mengemas tampilan itu sebagus mungkin ya. Tentunya jangan mentang-mentang yang penting tampilan ya, nanti hasilnya rasanya terserah. No, jangan. Jadi kita harus tetap supaya kita mencetak sebuah engagement pada klien kita atau konsumen kita, tetap ya setelah kita berinteraksi jual beli, jangan lupa kita meminta pendapat konsumen, yaitu namanya testimoni. Itu sangat penting karena kita pun kan sebagai konsumen kalau mau membeli suatu produk, kita akan melihat testimoni dulu sebelum kita mengambil langkah untuk mentransfer atau benar melakukan transaksi jual beli. Oke. Buatlah tahapan dari rantai, dengan kata lain tetapkan fungsi ya yang telah dilaksanakan, kemudian buatlah tahapan utama dari para pelaku rantai, kemudian bedakan rantai di dalam cabang-cabang apabila diperlukan, nanti akan ditunjukkan ya sama Bu Koni di slide berikutnya. Kemudian petakan para penyedia jasa atau institusional yang mendukung ya. Kemudian siapkan peta matematik yang secara detail apabila dibutuhkan ya. Oke. Nah, unsur-unsurnya apa atau komponen-komponen rantai nilai ini apa? Ada 3 unsur, teman-teman kreatif, yaitu seperti yang tertuliskan berikut. Penciptaan nilai yaitu suatu proses menciptakan nilai pada setiap proses rantai nilai itu berjalan. Penyampaian nilai yaitu penyampaian nilai kepada konsumen ya. Kemudian komunikasi nilai yaitu penyampaian informasi tentang nilai tambah kepada konsumen, bahwa barang itu benar-benar baru, bahwa barang ini benar-benar bermanfaat dan barang ini mudah dimengerti oleh konsumen ya, terutama di dunia e-commerce ini. Jadi kita harus benar-benar jeli karena orang tidak langsung menyentuh barang tersebut, tidak bisa melihat langsung. Jadi kita harus meyakinkan kepada konsumen dengan cara secara visual, baik nanti pada saat produk itu sampai ke tangan konsumen ya. Sebab jangan lupa teman-teman kreatif, kalau kita sudah mengecewakan, kita akan buyar semuanya. Karena apa? Sekarang ini kan segala sesuatunya bisa viral ya. Kita lebih baik viral dengan hal-hal yang positif dibandingkan viral yang negatif. Jadi hati-hati jika kita memang menggeluti untuk produk-produk online, kita akan berjualan di e-commerce. Jadi jadikanlah bahwa kita itu sebuah toko, seorang penjual yang benar-benar profesional, kemudian kita juga mengatakan sesuai apa speknya dari barang kita tersebut itu. Nah, unsurnya setelah unsur, kemudian peran rantai nilai. Rantai nilai berperan sebagai berikut. Untuk mengetahui fungsi rantai yang dilaksanakan pada industri, untuk untuk mengidentifikasikan kontribusi atau peran dari setiap operator rantai yang terlibat dalam rantai tersebut. Kemudian berfungsi untuk mengidentifikasikan kinerja ekonomi yang setiap operator dan untuk mengetahui selisih margin yang yang dari setiap rantai nilai yang kita susun nanti ya. Kemudian kegiatan kegunaan analisis rantai nilai itu antara lain menjadi basis data untuk memulai sebuah perusahaan atau pengembangan. Itu harus dipersiapkan ya. Kalau nanti teman-teman kreatif pada saat nanti sudah di kelas, kita akan sebelum kita mencetak ide itu menjadi sebuah produk, jadi kita harus membuat bisnis plan dulu. Meskipun kita sudah punya produknya, kita harus bikin bisnis plan dulu. Kemudian nanti seperti apa produknya, harganya bagaimana, kita lihat daya saingnya juga ya kan, itu salah satu yang termaktub dalam bisnis plan tersebut. Kemudian bagaimana nanti promosinya, gimana nanti iklannya, kemudian barang ini akan dipasarkan di mana, kemudian demografinya untuk siapa, untuk targetnya siapa itu kan. Kemudian kita akan menggunakan jasa-jasa yang berkaitankah itu. Nah, itu perlu kita bikin dulu ya sebelum kita melangkah menjual atau kita sebelum terjun ke pasar. Begitu teman-teman.
Kemudian mendesain, menyiapkan strategi pengembangan serta perbaikan rantai nilai, dan kita harus berani melakukan inovasi-inovasi baru apabila produk yang kita jual nanti itu yang menurut kita kurang sukses atau masih ada kendala. Nah, itu kita harus gali terus ya teman-teman kreatif. Jadi kita akan mencari wacana lagi, kita belajar. Penting sekali kita untuk mempelajari pesaing kita, ya. Apa sih nilai lebihnya, kemudian gimana cara memasarkannya, kemudian keunggulannya apa. Nah, itu kita perlu juga. Nanti akan kita pelajari juga bagaimana kita melihat pasar-pasar yang akan kita, pasar-pasar produk yang akan kita gelutin nanti ya, industri apa yang akan kita luncurkan nanti. Nah, itu nanti kita bisa buka di Google Business, kemudian kita juga bisa menganalisa lewat Google juga, itu yang secara gratis ya teman-teman. Meskipun sekarang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk menganalisis produk-produk kita yang akan kita terjunkan ke pasar nanti. Tapi it's okay. Jadi semua nanti harus kita gali semua. Kemudian yang ketiga itu menyusun modal kemitraan yang memberikan benefit ya, yang tentunya nanti kita hitung-hitung supaya lebih optimal dalam berbisnis, dalam berwirausaha kepada semua operator nilai. Kemudian berikut ini contoh menggambarkan peta rantai nilai pada industri kerajinan dengan dua rantai yang berbeda. Ya, maksudnya dua rantai berbeda ini adalah rantai bahwa satu diproduksi atau satu adalah produsen yang melalui atau menggunakan atau bermitra dengan koperasi. Kemudian rantai yang satu adalah produsen yang tidak menggunakan atau tidak bermitra dengan koperasi atau non koperasi. Ya. Di sini adalah kita lihat di sini yaitu penyediaan input ya, rantai pertama. Kemudian rantai berikutnya adalah produksi. Kemudian transportasinya nanti akan kita bedah ya. Transportasinya itu harus kita pikirkan, dan ini juga harus termaksud atau tertuliskan pada bisnis plan kita sebelum kita melakukan penjualan ya. Kemudian pengolahannya, kemudian berlanjut pada bagaimana perdagangannya dan siapa konsumennya ya, termasuk target kita itu siapa. Nah, itu kita harus perlu tata nih dari awal. Seperti kalau teman-teman kreatif sudah mempelajari di ilmu marketing, kita bisa pakai ilmu atau pakai teorinya 4Ps ya, seperti kita tentukan dulu produknya, kemudian kita tentunya price-nya atau harganya, kemudian kita tentukan tempatnya mau dijual di mana, yang terakhir kita akan harus melihat juga bagaimana promosinya ya. Promosi penting nggak penting, kita harus melakukannya secara sadar maupun nggak sadar. Promosi itu harus dilakukan. Jadi jangan membayangkan bahwa kita harus bayar iklan ya, kemudian kita harus bayar iklan itu harus dengan menggunakan billboard, harus dengan media cetak, atau harus dengan media visual, kemudian dengan media radio dan sebagainya. Bukan harus seperti itu, tapi ada cara-cara lain. Bahkan kita di Instagram pun, di media sosial itu pun juga menawarkan aplikasi-aplikasi atau menawarkan promosi ya. Kalau teman-teman sudah melakukan di penjualan di Instagram misalnya atau di Facebook misalnya, itu biasanya kalau kita menampakkan atau memposting sebuah produk atau foto-foto produk, pasti akan dianalisa oleh pihak media sosial tersebut, Instagram atau Facebook. Ini tuh akan dianalisis bahwa ini produk pantas untuk dipromokan atau dipromosikan. Silahkan Anda mempromosikan. Nah, mau dilihat berapa viewer, kemudian mau dilihat selama berapa hari atau berapa waktu, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, dan bahkan ada tahunan. Nanti kita tinggal pilih ya teman-teman. Itu kalau melalui dunia media sosial. Tapi kalau kita memang di Instagram, biasanya ada penawaran seperti itu. Dan yang sudah dialami oleh Bu Koni sendiri itu kemungkinan sangat membantu teman-teman ya. Sangat membantu pada saat kita mempromosikan minimal
kurang lebih 300.000 itu satu minggu, kemudian akan dilihat ya viewernya itu bisa mencapai antara 1.500 sampai 2.500 kalau saya nggak salah ingat ya. Itu lumayan, dalam waktu seminggu bisa mendatangkan konsumen-konsumen atau konsumen baru. Tidak hanya viewer aja ya, mereka tidak hanya melihat saja. Dan perlu diingat teman-teman, kalau mau menjual di media sosial, di e-commerce, kita harus melihat juga berapa sih yang kita bisa pantau kan, berapa yang melihat produk kita, kemudian berapa yang merespon, itu penting, kemudian berapa yang sampai benar-benar kontak kita dan mau membeli produk kita. Nah itu bisa akan dijadikan riset buat kita nih, apa produk kita kurang apa ya, kenapa cuman banyak ini doang, viewer doang, tapi mereka nggak kontak kita dan mereka nggak menanyakan sama sekali produk kita, atau bahkan mau beli itu kenapa jarang. Nah itu pasti ada sesuatu, jadi kita harus olah dan kita gali kenapa ya. Dan kemudian dari viewer itu, atau setelah kita memiliki konsumen yang oke, atau sudah melakukan transaksi jual beli nih, jangan lupa untuk memberikan, mencantumkan atau kita minta untuk berkomentar ya. Sering ya kalau kita itu membeli sesuatu produk di e-commerce, atau kita bila di produk di Shopee misalnya, pasti di situ akan muncul kan komentar-komentarnya, testimoni konsumen sebelumnya. Nah, di situ kita bisa memberikan aplikasi, di situ bisa kita isi supaya konsumen yang sudah membeli produk kita untuk berkomentar. Itu sangat membantu sekali, karena komentar-komentar mereka itu yang akan menjadi acuan bahwa kita mau beli apa enggak ya. Nah itu salah satu contoh bahwa saya juga kalau mau membeli suatu produk di e-commerce ya, itu pasti melihat dulu komennya seperti apa nih gitu kan. Pas ada juga gitu, misalnya ada juga yang beberapa dari konsumen itu mungkin tidak puas dengan apa yang diharapkan. Nah itu juga kita harus gali, kita harus pelajari begitu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk rantai yang kedua, yaitu rantai yang berhubungan atau berkolaborasi dengan sebuah koperasi ya. Itu penyedia input spesifiknya apa, kemudian bahan bakunya itu seperti apa, kemudian koperasinya ya, koperasi apa kita tentukan juga, kemudian industri kerajinan ataukah perdagangan, dan sampai ke konsumen akhir. Biasanya kalau kita menggandeng sebuah koperasi itu kita akan lebih terbantu dibandingkan kita sendiri, kecuali kita memang sudah shuttle menjual produk-produk kita dan sudah berpengalaman. Biasanya kita kalau UMKM yang baru saja ya, itu kita bisa gandeng koperasi, karena koperasi itu lebih lebih tahu ya, mengerti, bisa dan bahkan menyediakan bahan-bahan yang akan kita butuhkan nanti untuk membuat suatu produk itu bahan bakunya itu kadang tersedia juga ya, karena koperasi juga otomatis berkolaborasi atau bekerja sama dengan pabrikan, atau berkolaborasi dengan petani, atau berkolaborasi dengan justru pada konsumen itu sendiri. Oke. Kemudian pada rantai nilai yang pertama itu dijelaskan di sini ya, suatu nilai dapat diciptakan tanpa melalui koperasi ya. Jadi ada dua pilihan ya. Kemudian nilai tambah dapat diciptakan mulai dari penyediaan input, proses produksi, distribusi, perdagangan, dan hingga barang tersebut sampai kepada tangan konsumen. Kemudian rantai yang kedua yaitu nilai dapat dilihat atau diciptakan melalui koperasi. Dalam hal ini koperasi dapat berperan multifungsi ya, dan sangat penting bagi pemula, karena koperasi dapat berfungsi sebagai penyedia modal simpan pinjam. Nah itu penting juga kan. Nah kemudian penyedia sarana produksi, karena koperasi juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lain, atau bahkan petani, atau bahkan dari distributor ya, itu bisa bekerja sama, bahkan bisa saling menjadi tim ya pada perusahaan kita atau pada toko kita. Kemudian penyedia input seperti apa, penerima inputnya siapa, dan pendistribusian output pun hingga barang atau jasa itu sampai pada konsumen.
Koperasi ini sebenarnya memiliki peran yang strategis ya dalam menciptakan nilai, karena koperasi memiliki berbagai tujuan atau fungsi yang disebut dengan multipurpose. Mulai dari simpan pinjamnya, kemudian produksinya, distribusi dan pemasaran atau penjualan dan pembelian. Nah, itu koperasi ini memang dibentuk untuk mempermudah kita sebagai UMKM atau sebagai wirausahawan untuk memperlancarkan atau mengoptimalkan jual beli kita, gitu ya. Selanjutnya teman-teman kreatif, untuk menghasilkan nilai tambah seperti apa ya produk kita itu, baik melalui jalur koperasi pun atau tidak pun, sama-sama memerlukan kreativitas ya. Jadi bukannya karena kita sudah gandeng ke sebuah koperasi, jadi kita akan santai-santai saja, atau bahkan ini belum kelar, belum sampai berhasil, kita sudah melirik untuk berbisnis yang lain. Jadi jangan seperti itu. Tapi tetap kita membutuhkan ini dibutuhkan sebuah kreativitas, yaitu dengan berpikir untuk menghasilkan ide-ide, gagasan dan imajinasi serta khayalan-khayalan teman-teman kreatif, bagaimana sih agar masing-masing rantai menciptakan nilai tambah ya. Nilai tambah itu penting. Kenapa? Karena misalnya nih teman-teman memproduksi sebuah kain batik ya, kemudian kain batik itu yang tadinya cuma lembaran, cuma sebuah kain saja, kemudian Anda produksi atau Anda kreasikan menjadi sebuah gaun ya misalnya, atau baju muslim, atau itu kemeja. Nah, itulah yang menjadikan nilai tambah. Yang tadinya harga itu hanya sebuah harga kain, akan menjadi nilai tambah pada saat kain itu berubah bentuk menjadi sebuah gaun atau sebuah kemeja atau apapun. Itu yang bisa digunakan masyarakat yang lebih simple. Kemudian ya itulah yang nilai tambah. Kemudian setelah kita berubah bentuk, kemudian akan ada nilai tambah lagi pada saat kita jual kemana nih, itu kan. Ada yang bisa dijual di e-commerce, melalui e-commerce, ada juga yang bisa mempunyai toko sendiri, kemudian ada bisa yang dijual lewat dropship ya. Nah, itu yang sekarang ini lagi ngetren. Kita banyak teman-teman kreatif itu daripada rempong ya, kayaknya sama-sama kita usaha jadi dropship lebih menguntungkan deh, karena kita nggak perlu bayar SDM ya atau pegawai, kita nggak perlu pikirin transportasi, kita nggak perlu pikirin promosi atau iklan, kita kemudian nggak perlu pikirin modal dan sebagainya, tapi kita tinggal menjual produk itu berdasarkan menerima fee ya. Itu sekarang juga lagi banyak sekali. Tapi yang lebih positif, yang mempunyai nilai tambah lebih lagi adalah orang yang membuat bahwa banyak rekan-rekan yang menjadi follower ya. Kita dropship berarti kita sebagai follower ya. Jadi sebagai follower menciptakan kita sebagai leadernya. Jadi kalau sebagai leader itu lebih oke. Tapi it's okay kalau misalnya teman-teman kreatif mau belajar dulu untuk menjadi dropship, itu juga bagus, karena kita juga perlu belajar. Bisa jadi dari seorang dropship nanti akan menjadi produsen sendiri ya. Oke. Kemudian pada tahapan produksi banyak cara ya untuk menambah nilai, yaitu misalnya proses yang cepat, desain, keistimewaannya apa, kemudian tampilan yang menarik selanjutnya pada tahapan pemasarannya seperti apa gitu, efektif atau enggak itu pemasarannya. Kemudian nilai tambah dapat diciptakan dengan berbagai strategi ya, dengan cara misalnya kemasan yang menarik. Makanya Bu Koni selalu bilang ya, packaging itu bisa menjadikan nilai tambah yang lebih baik ya dibandingkan pada saat kita membungkus sebuah kain atau baju yang kita jual itu dengan plastik biasa, berbeda dengan saat kita jual di tempat packaging atau box ya. Itu lebih berbeda dibandingkan dengan yang dibungkus plastik biasa. Kemudian atau bahkan lebih berbeda lagi kalau orang jual seperti di pasar langsung masukin ke tas plastik gitu ya, itu berbeda lagi cerita. Jadi packaging sangat menentukan juga daya jualnya. Kemudian selanjutnya tahapan
selain strategi pemasaran, kemudian kemasan yang menarik, tempat yang strategi itu juga sangat disarankan. Kemudian segmentasi pasar yang jelas, penyajiannya, kemudian pelayanan yang menarik. Setelah barang sampai kepada konsumen, nilai tambah bisa diciptakan dengan cara meningkatkan citra produk dan perusahaan sehingga konsumen tetap loyal atau terjadi engagement. Oke. Kemudian model-model penciptaan nilai tambah pada ekonomi kreatif dikembangkan untuk mengetahui ya dari sudut mana nilai tambah itu diciptakan dari industri. Yang pertama misalnya model penciptaan nilai melalui kreasi, kemudian model penciptaan nilai melalui produksi, kemudian penciptaan nilai melalui distribusinya, kemudian model penciptaan nilai melalui pemasaran, kemudian sampai penawaran dan permintaan, lalu sampai melalui inovasinya, sampai kepada penciptaan nilai melalui model kreatif atau model kreatif entrepreneur maksudnya ya, sehingga dilakukan dengan cara menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda itu ya. Jadi mendapatkan nilai tambah. Ada 4 cara berinovasi dengan cara penemuannya, yaitu mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian dengan cara mengembangkan produk jasa itu dengan proses yang sudah ada, yaitu sudah ada kita lanjutkan lagi. Kemudian menirukan produk atau jasa dengan proses yang sudah ada juga, kita meniru aja produk-produk yang sudah ada, tinggal meneruskan dan sebagainya. Kemudian proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara yang baru atau inovasi baru gitu. Oke teman-teman, supaya nanti akan lebih jelasnya lagi, nanti akan Ibu Koni bahas lagi di kelas berserta dengan kreasi-kreasi sahabat kreatif untuk belajar ya, untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, handal, kemudian bermanfaat. Demikian dulu untuk podcast kali ini. Kita lanjutkan untuk podcast berikutnya. Sukses selalu dan tetap semangat teman-teman kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.